Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Pendengar yang berbahagia, tema khasanah pagi kita kali ini adalah Islam berkemajuan. Islam pada dasarnya adalah agama yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi sejak Nabi Adam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ajarannya bertujuan sebagai rahmat bagi seluruh manusia dan alam. Islam jika dipahami dengan benar dan dilaksanakan dengan baik, maka akan melahirkan kebaikan dan kemajuan bagi umat Islam dan peradaban manusia seluruhnya. Setidaknya ada dua alasan mengapa Islam disebut sebagai the religion of progress, yaitu pertama, Al-Quran dan Sunnah Nabi mengajarkan manusia untuk maju. Wahyu pertama dalam Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah perintah untuk membaca dan menulis, Iqra dan Qalam. Membaca dan menulis adalah syarat mutlak jika umat manusia mau maju. Tidak ada peradaban yang bisa dibangun tanpa dimulai dengan tradisi membaca dan menulis. Selain itu, ajaran Islam memerintahkan dan mengajarkan manusia untuk berpikir dan meneliti. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Ayat di atas mengajarkan pada manusia untuk menjadi pelaku perubahan atau agent of social change. Seorang muslim harus menyadari bahwa kemajuan sangat bergantung pada usaha, kerja keras, dan berawal dari perubahan dalam diri mereka sendiri. Islam mengajarkan kepada manusia untuk memakmurkan bumi serta membangun kehidupan yang maju dan beradab diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, Nabi Muhammad adalah sosok yang membangun peradaban, yang mengubah masyarakat Arab yang jahiliyah yang terbelakang menjadi masyarakat yang berperadaban. Simbolnya adalah kota Madinah sebagai kota peradaban. Perubahan yang dibangun Rasulullah sukses membawa kemajuan yang beradab di Jazirah Arab, kemudian meluas ke seluruh pelosok bumi, bahkan memimpin peradaban dunia hingga 1000 tahun. Mengubah masyarakatnya dari praktik kehidupan yang tidak beradab menjadi tahu bagaimana dia berbuat baik, berbuat benar, dan berbuat pantas dengan mengedepankan morality. Sebelum Nabi Muhammad SAW datang menyerukan Islam, masyarakat jahiliyah di Mekah maupun di Madinah, mereka menyelesaikan masalah atau perselisihan dengan kekerasan. Tetapi Islam datang menawarkan resolusi konflik yang rasional dan berkeadaban, sehingga masyarakat di kota Madinah hidup rukun, damai dan gotong royong, saling membantu sekalipun berbeda latar belakang, suku maupun agama. Ketika bangsa Arab merendahkan kaum perempuan, Islam datang mengangkat harkat dan martabat perempuan menjadi equal dengan laki-laki. Bahwa laki-laki dan perempuan sama martabatnya di hadapan Islam. Yang satu tiada yang rendah dari yang lain. Islam datang menawarkan persamaan kedudukan manusia di mata Allah tanpa mengenal perbedaan suku, warna kulit, atau kelas sosial. Islam menyerukan keadilan, pembelaan terhadap penderitaan kaum lemah, mengajarkan cinta kasih dan persaudaraan kemanusiaan. Inilah di antara contoh bahwa Islam telah membentuk peradaban. Inilah di antara alasan mengapa Islam disebut sebagai the religion of civilization. Dengan dasar alasan ini pula, kita sebut dan tegaskan bahwa Islam adalah agama yang berkemajuan. Dua alasan yang mendasar di atas cukup menjadi pegangan kita bahwa Islam hadir dalam rangka memberi rahmat bagi seluruh manusia dan alam, membangun kemajuan dan menciptakan kehidupan yang beradab.
Untuk itulah sebagai seorang muslim berkewajiban untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana perintah Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. Fondasi Islam yang berkemajuan dapat direalisasikan apabila bertumpu pada 1. Tauhid yang murni. Ibarat pohon, tauhid adalah akarnya. Dengan tauhid yang murni, manusia bisa mendapatkan kekuatan dalam hidup. Keyakinannya kepada Allah dengan segala sifat-sifat dan keagungannya membuat manusia tabah menghadapi berbagai kesulitan hidup. Optimis mencari jalan keluar dari setiap tantangan hidup yang dihadapi, berbuat baik kepada sesama, dan tidak takabur ketika sedang berkuasa. Kedua, memahami Al-Quran dan As-Sunnah secara mendalam dan menjadikannya sebagai dasar di dalam beribadah dan bermuamalah. Sikap kita tersebut haruslah dibarengi dengan memperluas ilmu dan paham agama yang mendalam. Dengan pemahaman yang luas, kehidupan beragama menjadi mudah, lapang dan terbuka. 3. Melembagakan amal solih dan fungsional dan serta solutif. Iman dan ilmu tidak akan sempurna tanpa amal solih. Tetapi amal solih tidak semata-mata ritual ibadah mahdah seperti sholat, puasa, haji atau zikir. Amal soleh juga adalah ketika kita menyumbangkan karya yang bermanfaat untuk seluruh manusia dan alam. 4. Berorientasi kekinian dan masa depan. Islam adalah agama yang memberi rahmat bagi seluruh manusia dan alam, yang kebenarannya universal, dapat diterima dan dipahami dimanapun, kapanpun, dan dalam kondisi apapun. Zaman boleh berubah, ilmu boleh berkembang terus, atau periode terus berganti, tetapi Islam tetap sesuai dengan perubahan dalam hidup manusia yang diturunkan untuk segala zaman dan dapat beradaptasi dengan berbagai kemajuan tersebut. Kecuali sebagian kecil muslim yang keliru menafsirkan Islam, sehingga Islam seolah anti perubahan dan terlihat gagap dengan perkembangan zaman. Kelima, bersikap moderat, toleran, dan suka bekerja sama. Dari rumusan di atas dapat kita rangkum ke dalam 4 poin, yaitu pertama, Islam yang berkemajuan menyemaikan benih-benih kebenaran, kebaikan, kedamaian, keadilan, kemaslahatan, kemakmuran, dan keutamaan hidup secara dinamis bagi seluruh umat manusia. Kedua, Islam berkemajuan adalah Islam yang menjunjung tinggi kemuliaan manusia, baik laki-laki maupun perempuan tanpa diskriminasi. Ketiga, Islam berkemajuan adalah Islam yang menggelorakan misi anti perang, anti terorisme, anti kekerasan, anti penindasan, serta anti keterbelakangan dan anti terhadap segala bentuk pengerusakan di muka bumi, seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, kejahatan kemanusiaan, eksploitasi alam, serta berbagai kemungkaran yang menghancurkan kehidupan. Keempat, Islam berkemajuan adalah Islam yang secara positif melahirkan keutamaan yang memayungi kemajemukan suku bangsa, ras, golongan, dan kebudayaan umat manusia di muka bumi. Demikianlah Hasanah pagi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Ellen Hasan, guru pada Madrasah Sanawiyah Sahabat Sendekia, Kota Ternate. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.